Makin panas. Presiden Jokowi bangga bangun 1.900 km jalan tol. Kata Said Didu, presiden sebelumnya bangun jalan gratis 11.812 km, lebih banyak gratis pula. Di lain sisi, tuduhan mahasiswa berhenti puasa saat demo 11 April, Denny Siregar akan dilaporkan ke polisi. Presiden Jokowi bangga bangun 1.900 km jalan tol. Said Didu sindir, presiden sebelumnya bangun jalan tol, bukan jalan tol, jalan gratis 11.812 km. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bangga bisa bangun 1.900 km dalam 7 tahun masa pemerintahannya. Sementara sebelumnya dalam 40 tahun lebih cuma bisa membangun 780 km jalan tol. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu kemudian mengkritik pernyataan Jokowi itu. Menurutnya, presiden sebelumnya membangun jalan negara yang lebih panjang dan gratis. Bapak Presiden yang terhormat, biar informasi imbang, 1. Presiden sebelumnya bangun jalan negara gratis selama 10 tahun, 11.812 km, atau 1.181 km per tahun. Bapak bangun jalan negara selama 6 tahun, hanya 592 km, atau hanya 98 km per tahun, kata Said Didu, seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya, @Said Didu pada Jumat 15 April 2022. Said Didu sebut beberapa BUMN jadi punya hutang besar karena bangun jalan tol. Said Didu mengatakan, akibat pemerintahan Jokowi lebih banyak membangun jalan tol. Kini, berakibat beberapa BUMN mengalami kerugian besar karena terlilit hutang yang sangat besar. BUMN sekarang terlilit utang karena bangun tol berbayar. Yang rugi, semoga jelas, tegas Said Didu. Said Didu mengungkapkan, saat ini yang membangun jalan tol merupakan badan usaha atau BUMN yang berorientasi bisnis, bukan pada tujuan seharusnya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Sementara itu, pemerintah seharusnya membangun jalan negara gratis, dinikmati warganya demi kesejahteraan rakyat. Seharusnya pemerintah lebih banyak bangun jalan gratis untuk kepentingan rakyat. Karena yang bangun jalan tol itu bukan pemerintah, tapi badan usaha. Tugas pemerintah memperbanyak jalan negara yang gratis. Apa jelas? Cuitnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan dalam 7 tahun masa pemerintahannya telah berhasil membangun 1.900 km jalan tol di seluruh Indonesia. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mencurigai pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan adik Presiden Jokowi untuk meluruskan rencana penundaan pemilu 2024 dan masa perpanjangan jabatan menjadi 3 periode istimewa. Jokowi juga menjelaskan bahwa ada kemajuan yang sangat signifikan jumlah jalan tol yang dibangun selama 7 tahun. Pemerintahannya dibanding dengan 40 tahun sebelumnya. 40 tahun lebih kita membangun jalan tol. Dalam 40 tahun, kita telah membangun 780 km jalan tol. Kemudian 2014, kita dorong betul jalan tol. Segera semuanya tersambung. Kan baik Trans Jawa maupun Trans Sumatera. Dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi, ungkap Presiden Jokowi. Sedangkan dalam 7 tahun masa pemerintahan Jokowi, telah ada 1.900 km jalan tol yang telah dibangun. Netizen pun angkat bicara Joko Triono. Pak D Jokowi bangga. Bangga itu kalau buat rakyatnya makmur, Pak D. Bukan hidup di negara sendiri. Semua dikenakan pajak, listrik, bahan pokok, BBM, naik terus. Rakyatmu ini sengsara, Pak D. Di lain sisi, tuduh mahasiswa berhenti puasa saat demo 11 April. Denny Siregar akan dilaporkan ke polisi. Sebuah unggahan yang menunjukkan mahasiswa berhenti puasa di sela-sela aksi pada 11 April lalu menjadi sorotan. Unggahan itu menggambarkan mahasiswa mengenakan alma mater, lalu serempak menyantap hidangan nasi bungkus. Dalam unggahan tertulis berjudul berita, gara-gara ikut demo, mahasiswa ngaku khilaf dan buka puasa usai azan zuhur. Denny Siregar mengunggah tangkapan layar portal berita ini pada saat demo 11 April yang berlangsung di sejumlah daerah. Selain itu, Denny sembari bernada memojokkan perjuangan mahasiswa pada demo 11 April. Sayangnya, kecapan demi kecaman tertuju pada Denny Siregar.
akibat foto unggahannya dinilai merugikan perjuangan mahasiswa. Bahkan, dinilai pula unggahan Denny Siregar kebablasan menggiring opini publik tentang mahasiswa pada 11 April. Sebab, berdasarkan penelusuran akun Twitter Opposite 6890TM, foto unggahan Denny Siregar hoax alias hasil editan semata. Sebab, ternyata foto unggahan Denny Siregar itu hoax alias editan dari portal berita yang terjadi 2 tahun lalu. Karena membuat hoax, seorang akademisi cross culture dari penggiat media sosial Ali Syarif melontarkan permintaan monoho. Ali mendorong BEM SI supaya melaporkan Denny Siregar kepada pihak kepolisian lantaran unggahan bohongnya. BEM SI harus perkarakan yang memfitnah telah buka puasa sebelum waktunya, katanya di Twitter 7 Ali Syarif pada Jumat 15 April. Padahal, itu foto yang lagi makan bareng adalah kejadian 2 tahun yang lalu, bukan pendemo 11 April. Ali sebut Denny Siregar dengan sebutan menyebarkan hoax. Bahkan dari saking geramnya, sampai tak mau menyebutkan namanya. Saya tidak sebut pelakunya, jijik. Maaf, katanya tegas. Sebelumnya, akun medsos Twitter Opposite 6890TM atau @burunanmabes membongkar fakta mengejutkan unggahan Denny Siregar. Zulfikar @Denny Siregar 7. Foto lama pun diolah buat nuduh mahasiswa, katanya. Hasilnya, ternyata foto itu hasil editan saja, sebab link berita yang asli dimuat di berita merdeka.com. Tertulis, mahasiswa masih tertahan di DPRK Langsa, makan nasi bungkus di trotoar jalan. Aksi berlanjut, Jokowi tamat, tinggal mau pilih, mau turun secara terhormat, atau melawan kehendak rakyat. Mahasiswa bersama rakyat telah membuktikan bahwa omongan Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut rakyat menginginkan Jokowi 3 periode atau diperpanjang masa jabatannya adalah omong kosong belaka. Luhut punya big data, konon. Nyatanya, mahasiswa dan rakyat turun ke jalan menyampaikan penolakannya. Kenapa rakyat tetap turun setelah Jokowi memberikan pernyataan bahwa ia tidak mau 3 periode? Tak mau diperpanjang masa jabatannya? Karena rakyat sudah tidak percaya padanya. Sudah jamak diketahui bahwa Jokowi ini seringkali berbeda apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Banyaknya ketidaksesuaian antara omong Jokowi dan yang dilakukan. Bisa jadi karena memang dasarnya adalah karakter pribadi, atau karena ia tidak berdaya menghadapi orang-orang yang mendrive dirinya selama ini. Kita harus tetap waspada, jangan lengah. Sebab, walau Jokowi ngomong tidak mau, tapi kenyataannya terus membiarkan LBP dan lainnya, bahkan memobilisasi kepala desa, mengkampanyekan 3 periode, dan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sebenarnya, menginginkan Jokowi tetap jadi presiden itu adalah LBP sendiri, beserta orang-orang yang menanggung keuntungan besar di bawah lemahnya kepemimpinan Jokowi. Jokowi sangat rapuh. Lah, mau menyuruh menterinya saja untuk menahan laju minyak goreng. Dia tidak mampu. Jokowi lemah karena kadang sering menginginkannya, ternyata tidak digubris menteri-menterinya atau pembantunya yang lain. Jokowi seakan adalah presiden formalitas belaka. Di luar dirinya, seperti ada orang-orang yang mengontrol dalam semua keputusannya. Orang-orang ini bahkan tak jarang saling berbeda di antara mereka. Jokowi telah dinyatakan secara tegas oleh Megawati bahwa ia tak lebih hanyalah seorang petugas partai. Karena itu, tak ada alasan logis maupun gagasan Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatannya. Apalagi hal tersebut jelas melanggar konstitusi. Terlepas apapun dinamika yang terjadi pada aksi 11 April kemarin, mulai beralihnya sasaran demo dari istana ke gedung DPR, hingga bonyoknya Ade Armando, yang pasti tuntunan mahasiswa dan rakyat sudah tersampaikan. Tolak gagasan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden, beserta tuntutan-tuntutan lainnya. Inti dari aksi itu adalah tersampaikannya pesan. Berikutnya kita lihat, apakah Jokowi bersama menteri-menterinya dan partai-partai pendukungnya serius atau tidak memperhatikan tuntutan-tuntutan itu. Sebab kalau tidak, itu artinya
Jokowi telah dengan sengaja menabuh genderang perang melawan rakyat. Kita tidak ingin Jokowi mengalami nasib seperti Pak Harto yang diturunkan paksa. Pak Harto dulu terlalu percaya Harmoko. Jangan pula Pak Jokowi terlalu percaya Luhut. Sudahlah, mari bersama kita kawal konstitusi. Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang dengan damai dan elegan.